tentang konsep penghasilan akan kami dari kelompok 4. Saya Siti Masyita Salili. Saya Grace Ramayunita. Saya Rinia Stuti Hijraji Tudon. Dan saya Gabriel Immanuel Kristanto. Nah, langsung saja kita akan membahas materi tentang konsep penghasilan. Baik, materi yang pertama membahas mengenai pengertian penghasilan. Penghasilan income berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal PSAK nomor 23 buku SAK tahun 1994. Pengertian penghasilan dapat menjangkau keuntungan yang belum direalisasi, misalnya selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Penghasilan dapat menambah atau menimbulkan berbagai aktiva atau mengurangi dan menyelesaikan kewajiban. Tujuan konsep penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan pada akuntansi komersil karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Untuk keperluan perpajakan terdapat dua pendekatan pendefinisian penghasilan, yaitu yang pertama pendekatan sumber. Pendekatan pertama membatasi penghasilan untuk kepentingan pajak berdasarkan pasal 2B. Penghasilan berasal dari yang pertama usaha dan tenaga, yang kedua harta tak bergerak, yang ketiga harta bergerak, dan yang keempat hak atas pembayaran berkala. Yang kedua pendekatan pertambahan. Pendekatan pertambahan terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH tahun 1984, berbeda dengan konsep sumber. Konsep pertambahan mendefinisikan istilah penghasilan secara meluas yang meliputi unsur pertambahan, kekayaan, dan pengeluaran konsumsi. Namun terdapat pendekatan sintesis dari kedua konsep itu dengan pembatasan definisi pada konsep pertambahan dan perluasan definisi pada konsep sumber yang akan memberikan jumlah penghasilan kena pajak yang relatif sama. Baik, materi yang berikutnya yaitu pengakuan dan pengukuran penghasilan. Pengakuan dan pengukuran penghasilan sesuai dengan aspek stabilitas dan kontinuitas anggaran. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. Untuk dapat mengenakan pajak atas penghasilan tahunan, dua hal yang perlu ditentukan, yaitu beberapa besar penghasilan atau pengukuran dan kapan penghasilan dapat dianggap diperoleh dalam suatu tahun atau pengakuan. Pada umumnya diakui cara yang terbaik untuk mengukur penghasilan dengan menggunakan nilai tukar dari barang dan jasa. Nilai tukar berupa kas atau yang setara dengan kas yang diterima dari transaksi penghasilan. Penghasilan diakui pada waktu terjadi penjualan walaupun didapat secara bertahap selama proses perolehan penghasilan. Dengan demikian pengakuan penghasilan terjadi pada saat realisasi penjualan dan pada saat itu penghasilan dapat didapat. Penjualan dianggap realisasi apabila terjadi penyerahan barang dengan berpindahnya hak kepemilikan atas barang. Mengenai kapan pengakuan penghasilan dilakukan, terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, substansi ekonomis dari transaksi mendahulukan bentuk formal transaksi. Yang kedua, kolektivitas piutang dari penjualan. Yang ketiga, risiko dan manfaat kepemilikan ditransfer kepada pembeli. Baik, saya kembalikan ke Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang telah dibawakan oleh rekan saya. Sehubung dengan pengakuan penghasilan dalam praktik terdapat dua kebiasaan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum. Secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu yang pertama penghasilan dan transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan produk kepada pembeli. Kedua, penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya. Yang ketiga, imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau aktual atau pada saat penggunaan aktiva. Yang keempat, penghasilan dari penjualan aktiva selain barang dagangan diakui pada tanggal penjualan. Baik, yang kedua ada pengecualian terhadap prinsip umum. Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari
prinsip umum sebagai berikut ini. Yang pertama, penghasilan diakui pada saat selesainya proses produksi. Pendekatan ini diterapkan terhadap produk yang harga dan pemasarannya terjamin, misalnya logam mulia dan produk pertanian. Yang kedua, penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Pendekatan ini umumnya dilakukan terhadap proyek konstruksi dan pemberian jasa jangka panjang dengan mendasarkan kepada presentasi penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima. Pendekatan ini umumnya dipakai dalam perusahaan jasa dengan kolektibilitas piutang atas penyerahan jasa kurang pasti dan kemungkinan terdapat pembatalan transaksi dalam frekuensi yang cukup tinggi. Yang keempat, penghasilan dari penjualan konsinyasi. Untuk barang yang dijual melalui konsinyasi, penghasilan baru diakui setelah konsignee atau penicip melakukan penjualan dan melaporkan hasil penjualan. Yang selanjutnya yaitu pengakuan penghasilan stelsel akrual dan stelsel kas. Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-Undang Perpajakan menunjukkan kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak berdasarkan akrual dan kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Namun, stelsel kas murni tidak dapat sepenuhnya digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan stelsel kas murni dapat mengakibatkan perhitungan yang menggabungkan penghasilan, artinya besar penghasilan dari tahun ke tahun